Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Qada menurut bahasa artinya ketetapan, sedangkan menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Sedangkan azali berarti ketetapan yang sudah ada dari sejak manusia itu lahir. Sedangkan qadar menurut bahasa berarti ukuran, sedangkan menurut istilah artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran dan pertimbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Qada dan qadar dalam keseharian sering kita sebut dengan takdir. Sedangkan arti qada dan qadar menurut Al-Quran yaitu: yang pertama, qada berarti hukum atau keputusan yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 65. Yang kedua, qada berarti mewujudkan atau menjadikan yang terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 12. Yang ketiga, qada berarti kehendak yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 47. Dan yang keempat, qada berarti perintah yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian arti qadar. Yang pertama, qadar berarti mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya yang terdapat pada Quran surat Fussilat ayat 10. Yang kedua, qadar berarti ukuran yang terdapat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Dan yang ketiga, qadar berarti kekuasaan atau kemampuan yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 236. Yang keempat, qadar berarti ketentuan atau kepastian yang terdapat pada Quran surat Al-Mursalat ayat 23. Dan yang kelima, qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu yang terdapat pada Quran surat Al-Qamar ayat 49. Jadi, iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi akan terjadi di alam raya ini. Semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya imam itu ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya kepada qadar yang baiknya ataupun buruknya. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya malaikat akan mendatangi mutfah yang telah menetap dalam rahim selama 40 atau 45 malam seraya berkata, ya Tuhanku, apakah nantinya ia ini sengsara atau bahagia? Maka ditetapkanlah salah satu dari keduanya. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, ya Tuhanku, apakah nanti ia ini laki-laki ataukah perempuan? Maka ditetapkanlah antara salah satu dari keduanya. Ditetapkan pula amalnya, umurnya, ajalnya, dan rezekinya. Setelah itu catatan ketetapan itu dilipat tanpa ditambah ataupun dikurangi lagi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dalil-dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dan juga firman-Nya yang lain di surat Al-Mursalat ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qadarin ma'lum qadarna fa ni'mal qadirun. Yang artinya, sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
Dan juga firman-Nya yang lain terdapat di surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in qaddarahu taqdira, yang artinya dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Serta firman-Nya yang lain terdapat di surat Al-Isra ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain, yang artinya dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Yang kedua, dalil dari as-sunnah. Sementara dari sunnah ialah seperti sabda Nabi SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril alaihi salam yang berbunyi wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih dari Tawus, dia mengatakan, saya mengetahui sejumlah orang lain para sahabat Rasulullah SAW mengatakan segala sesuatu dengan ketentuan takdir. Ia melanjutkan, dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan segala sesuatu itu dengan ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan atau kecerdasan dan kelemahan. Nabi SAW bersabda, wa in asobaka syai'un qala taqul law anni fa'alta kana kadza wa kadza walakin kul qadarullahi wa ma syai'un fa'al. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya niscaya akan demikian dan demikian, tetapi ucapkanlah sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Yang ketiga, dalil-dalil dari akal. Sedangkan dalil akal, maka akal yang sehat memastikan bahwa Allah lah pencipta akan semesta ini, yang mengaturnya dan yang menguasainya. Tidak mungkin alam ini diadakan dengan sistem yang menakjubkan, saling menjalin dan berkaitan erat antara sebab dan akibat. Sedemikian rupa ini adalah secara kebetulan. Jika ini terbukti secara akal bahwa Allah adalah pencipta, maka sudah pasti sesuatu tidak terjadi dalam kekuasaannya, melainkan apa yang dikehendaki dan ditakdirkannya. Di antara yang menunjukkan pernyataan ini ialah Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang ketiga, pengaruh beriman kepada qada dan qadar. Pengaruh iman kepada qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar itu merupakan hati kita. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar beserta kesimpulan. Selanjutnya adalah hikmah kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat.
Hikmah tersebut antara lain: A. Banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan sabar. B. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. C. Bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. D. Jiwanya tenang. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Kesimpulan: beriman kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim, sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka ia akan bersabar, sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sebaliknya, jika baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena dalam kaitannya dengan takdir ini, seyogyanya lahir sikap sabar dan tawakal yang dibuktikan dengan terus-menerus berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah,